Suro mau minta pendapat sedikit tentang kasus yang dialami oleh Tias Tamara yang anaknya meninggal karena ditenggelamkan. Dan itu kan dia sempat pas awal-awal wawancara itu dia sempat mengatakan kalau anaknya datang gitu kan ke rumah gitu, seperti ya ke kamar anaknya bunyi. Itu gimana sih Kisuro melihatnya dan tanggapan seperti apa? Tentang Dante ya. Ya, saya sudah lihat di beberapa medsos tentang gangguan-gangguan di tengah malam ya. Ada apa namanya, handle pintu bunyi, kursi bergoyang-goyang gitu ya. Dari kacamata supranatural saya lihat itu memang ada gangguan ya. Gangguan, bukan gangguan, kehadiran, kehadiran sosok Korin dari Dante sendiri. Maksudnya tidak mengganggu ya, cuma karena dia masih anak-anak, jadi masih ada rasa ingin main di rumah gitu. Tapi bagi orang awam, terutama mamanya, ya mungkin takut lah melihat, menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tapi itu bukan astral yang liar ya, itu Korin pendamping dari Dante sendiri. Tapi berarti ada juga kan yang mengomentari kalau si mungkin anaknya ini nggak tahu nih kalau misalnya dia sudah meninggal, makanya datang ke rumah untuk melihat ibunya, untuk bermain. Atau itu benar nggak sih Ki yang di komen-komen seperti itu? Kalau Korin itu sendiri ya sudah tahu dia itu sudah meninggal, sudah tahu. Itu kan Korin ini kan pendamping manusia. Jadi pendamping manusia itu ada satu malaikat pendamping, ada Korin pendamping. Nah, Korin ini tahu bahwa yang bersangkutan ini sudah meninggal dunia. Kalau arwah tidak akan kembali, karena arwah itu apabila sudah meninggal dunia pasti back to basic, kembali kepada Allah. Berarti memang itu sosok Korin yang Ya, datang. Korin. Itu tujuannya biasanya seperti apa sih Ki? Atau emang dia datang atau pengen menyapa keluarga yang sudah, maksudnya yang lagi berduka atau bagaimana nih? Korin itu ya karena dia Korinnya anak-anak ya, masih ada sifat anak-anak ya. Datang main ke situ ya, ingin lihat rumahnya, ingin lihat mamanya, itu seperti itu. Nah, yang biasa dilakukan Dante berarti itu bisa juga dilakukan karena kan mamanya iya. bisa bilang ke kamarnya, terus naik turun tangga Jadi gitu kan. Korin pendamping manusia ini ya, dia kan mendampingi manusia itu sejak manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal dunia. Segala tindak tanduk, tingkah laku, cara bicara, sifat itu sama, karena memang menyerupai sosok manusia itu sendiri. Tapi itu Korin. Ya, Tidak apa-apa ya. tidak apa-apa. Kalau untuk yang masalah pemakamannya dibongkar lagi itu gimana sih Kisiro melihatnya gitu kan, udah hampir seminggu ya kalau nggak salah dimakamkan dan akhirnya dibongkar lagi itu untuk menjalani otopsi. Pada saat otopsi ya, saya sudah sempat lihat juga videonya di media sosial tentang pembongkaran makam ya. Saya lihat ya Korinnya juga ada di situ ya. Korinnya ada di situ, Korin pendampingnya ada di situ, dan tidak jauh dari mamanya itu ya. Boleh dikatakan dia pegang-pegang tangan mamanya sambil nangis-nangis. Itu yang nampak seperti itu. Ya, tidak terganggu lagi. Itu kan tinggal jasad itu. Dibongkar itu jasad yang sudah meninggal dunia. Kalau arwah udah kembali, tidak terasa terganggu lagi. Cuma perasaan orang tua ya, karena kuburan anaknya dibongkar ya tentu akan sedih sekali. Tapi Kisuro melihat kejadian itu, seperti melihat kejadian kasus ini tuh bagaimana sih Kisuro menanggapinya gitu kan, seorang anak kecil yang tidak bersalah menjadi bukan tumbal sih, kayak
kelalaian itu bagaimana korban? Ini saya anggap kasus ini saya anggap hanya kelalaian saja ya. Saya tidak mengatakan ini kasus kriminal atau seperti apa ya. Kelalaian saja. Kelalaian dari lingkungan ya. Lingkungan. Terutama maaf saya tidak menyalahkan tentang pegawai-pegawai swimming pool ya. Sebetulnya swimming pool itu sebenarnya ada staf mereka yang memantau, atau kalau zaman sekarang sudah canggih kan ada CCTV terus memantau seluruh kegiatan yang ada di kolam renang itu. Kalau ada yang mencurigakan ya kenapa tidak dari awal gitu. Berarti ini turut ini juga nggak sih Ki, empati, maksudnya merasakan kesedihan juga nggak sih, ya kan anak 6 tahun belum tahu apa-apa gitu kan. Iya betul ya, kalau simpati ya kita simpati ya, karena ini anak masih kecil ya. Meninggalnya di swimming pool, di kolam renang ya, apapun itu penyebabnya ya kita turut prihatin dan ambil pelajaran untuk orang-orang tua ya, dampingilah anaknya itu, karena di kolam renang itu jangankan yang anak-anak, orang tua pun bisa fatal kalau lagi berenang. Kalau tiba-tiba keram itu bisa tenggelam itu. Jadi dipantau sama orang tua seluruh kegiatan anak-anak itu kalau di kolam renang. Apakah ada kelalaian juga nggak sih menurut Kisura dari sang ibu gitu, kan tidak menemani dan terlalu percaya banget ke orang? Ya di sini memang mamanya itu Yang Kisura ya, lihat seperti mamanya apa? kan ada aktivitas lain, ditinggalkannya anaknya di kolam renang dan dipercayakan kepada orang lain ya, ya sebaiknya jangan ditinggalkan dan jangan terlalu mudah percaya sama orang, karena kita beda orang tua dengan orang lain itu kepedulian keselamatan anak itu. Kalau orang tua kan sangat kuat sekali, tapi kalau dititipkan sama orang lain ya belum tentu seperti itu. Kisura ini satu lagi nih, mungkin kan banyak yang bilang juga kalau ini tentang ini sih, banyak yang bilang kalau meninggal karena seperti itu belum waktunya lah bisa dibilang ya kan. Banyak, apakah itu termasuk cukup gentayangan atau gimana sih Ki? Kan tadi kan Korin kan, mungkin apakah si Dantenya ini juga ngerasa wah kayaknya gimana gitu walaupun dia anak kecil gitu kan. Di dalam Islam itu kita anggap ini dia meninggalnya tenggelam ya. Orang-orang yang meninggal tenggelam, meninggal melahirkan itu mati syahid semua. Itu orang meninggal ditimpa pohon itu mati syahid. Nah kasus ini kita anggap aja mati tenggelam seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada istilah itu gentayangan. Kalaupun ada kejadian-kejadian seperti yang sebelumnya itu bukan gangguan dari makhluk-makhluk astral yang luar, itu murni korin dari anak itu, korin pendamping, dan ini tidak akan membahayakan. Cuma orang awam ya mungkin ada rasa takut juga kalau malam-malam pintu bunyi sendiri itu seperti itu. Satu lagi Ki, mungkin Kisuro kan bisa melihat lebih jauh lah. Tanggapan Kisuro tentang sang mama nih gimana, kan lagi dihujani dengan, maksudnya dengan kecurigaan lah terhadap bundanya gitu kan dari netizen. Apakah memang ada sesuatu di balik ini atau gimana? Ini kasus ini saya amati dari media sosial ya. Kayaknya sudah masuk ke ranah hukum ya, kita lihat saja, karena pihak yang berwajib itu tahu istilahnya itu progres ya, proses penyelidikan itu ya. Nanti apabila ada yang menjadi tersangka ya kan, ini kemungkinan besar akan melibatkan orang lain ya kan. Akan melibatkan orang lain itu, karena saya tidak menduga
apa si A ikut terlibat, ya kan, seperti itu. Oke. Tapi kalau ini jadi tersangka pasti melibatkan orang lain. Gitu. Kan sudah jadi tersangka si YA itu. Iya, ini kan belum selesai. Oh iya, Belum berarti tuntas. masih Iya, kemungkinan nanti ada kalau tersangka lain ya? kalau ini diteliti lebih dalam, saya punya keyakinan ada keterlibatan orang lain, Oke. ya kan? Saya tidak mengatakan apa si A atau si B itu. Siap. Makasih Ki. Ya, sama-sama.